Ya, kajian tafsir kita ya, kajian tafsir kita. Abah sudah 3 hari sakit ya, sakit selama 3 hari, makanya nggak pernah masuk kemarin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kesimpulan yang tadi, silahkan amalkan anakku. Ya, kesimpulan yang tadi itu tambahan motivasi buat kita ya sebelum tidur. Usahakan sebelum tidur. Kebanyakan kata guru kita, dengar kata guru kita dulu, guru IPA kita ya, itu apa dibilang beliau? Biasa penyakit datangnya biasa di malam hari. Penyakit penyebab badan kita menjadi sakit, demam dan lain sebagainya itu malam hari. Biasa datang malam hari. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan kita berdoa sebelum tidur. Bahkan berwudu sebelum tidur, karena penyakit itu datang. Penyakit zahir maupun penyakit yang tidak nampak, non medis ataupun medis, yang bisa diobati oleh dokter ataupun yang tidak bisa, itu biasa datangnya malam anakku. Jadinya di malam hari tetap berdoa, jangan sampai tidak baca yang tadi itu ya. Ya, santai, pelan-pelan aja tidurnya, jangan terburu-buru ya. Jangan tunggu terlalu ngantuk, cukup berdoa. Berdoa dulu, baca qul huwallahu ahad. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian baca istighfar, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah ya. Baca sholawat, maka insyaallah tidur kita sempurna ya. Itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Perhatikan baik-baik anakku, kita lanjut kajian karena tinggal waktu kita sedikit ya. Kajian selanjutnya yaitu tentang penduduk surga, penduduk neraka yang disebutkan di dalam surah ya An-Naba. Itu sudah selesai pembahasannya ya, dari ayat inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha la yazuquna fiha bardan. Tentang siksa makanan orang di neraka, yaitu darah. Makanan orang di neraka nanah. Makanan orang di neraka yaitu yang berduri. Makanan yang di neraka ya orang makan ya, api. Makanan terus itu siksaan orang di neraka. Ya. Apakah betul itu akan terjadi? Betul. Kalau sudah ada di dalam Al-Qur'an, maka wajib kita percaya. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dusta dengan kalam-kalamnya. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Bagi orang yang mengerjakan maksiat, bagi orang yang tidak percaya tentang bagi orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan siksa. Ya pasti itu. Pasti terjadi. Barang siapa yang tidak sholat, barang siapa yang tidak zakat, barang siapa yang tidak barang siapa orang yang disebutkan di dalam suratun Naba ini, orang-orang yang selalu mengingkari kebenaran, barang siapa yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah, itu akan mendapatkan jahanam. Ya, jahanam, api yang berkobar. Nah, terus dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang siksa jahanam ini ya. Karena setiap kali sudah beribu-ribu orang yang masuk, wahai jahanam, disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, apakah kamu sudah penuh? Apakah kalau bahasa kita, apakah kamu sudah penuh dengan orang-orang yang
dengan orang-orang yang aku siksa. Apa kata neraka ini lagi? Mami mazid, mana lagi ya Allah? Aku pingin bakar dia. Aku pingin siksa dia lagi ya Allah. Mana dia orang-orang yang telah mengingkari engkau di dunia, yang mengingkari ayat-ayatmu di dunia, ya Allah. Mami mazid, mana lagi? Disebutkan dalam Al-Quran, mami mazid. Terus. Ya. Tidak akan pernah penuh itu, ya, yang namanya Jahannam ini. Nah, setelahnya itu anakku, ayat selanjutnya yaitu tentang nikmat surga. Tentang nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam suratul Naba, An-Naba, ya. Suratul Naba. Mana dia? Mulai dari ayat keberapa? Yaitu ayat selanjutnya, ya. Yaitu ya. Nah, wala syaraba. Nah, di sini dia. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, fokus ya. Fokus. Innalil muttaqina mafaza, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba ila akhiril ayah. Kita lanjut lihat tafsirnya, ya. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa makna takwa? Apa itu makna takwa? Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Itu definisi takwa yang secara secara mudah kita cerna, anakku, ya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang mengerjakan yang tadi, semua perintah Allah dia kerjakan. Ya, disuruh sama gurunya, ayo cepatan sholat, dia sholat. Gak pernah dia membantah gurunya. Ayo ngapal, dia lurus. Makanya muttaqin ini, ya, kalau bahasa kita orang yang lurus. Orang yang lurus, disuruh sholat, cepat sholat. Apa perintah gurunya? Ayo cepat berangkat sekolah, ya, terutama yang di pondok-pondok. Ayo cepat berangkat sekolah, dia cepat berangkat sekolah. Nggak pernah dia melawan gurunya, ya. Nggak pernah dia melawan gurunya. Di rumah dia taat kepada orang tuanya. Di pondok, ya, dia taat kepada gurunya. Dia taati aturan sekolahnya. Dia taati aturan pondoknya. Maka itu orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka baginya, ya, orang bertakwa ini disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain, ya, makana, ya, fauzun, ya, fil jannah. Maka balasan orang-orang yang bertakwa ini adalah tempat, ya, atau jaza. Balasan baginya adalah surga. Apa itu surga? Surga adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang mata, tidak bisa dihayalkan oleh pikiran, dan tidak bisa disentuh, ya, dan tidak bisa disentuh di dunia. Tidak bisa, oh surga itu begini, ya, oh surga itu begini, nggak bisa, ya. La hatara ala qalbi bashar ma la ainun ra'at, yang tidak bisa pandang, tidak bisa dilihat-lihat. Oh surga itu ya seperti ini, atau lihat di HP. Oh surga itu seperti ini, nggak ada yang bisa menggambarkan. Mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata di dunia, tidak bisa dibayangkan oleh mata dilihat. Oh begini, enggak. Wala udhunun samiat,
tidak bisa didengar oleh telinga. Kalau ada, oh surga itu begini-begini, itu tidak benar. Ya. Mungkin gambarannya ya seperti di dalam ya Al-Quran disebutkan bahwa surga itu ya mengalir di bawahnya sungai-sungai, terus buah-buahan yang dan apapun yang diinginkan, ya bisa jadi. Tapi didengar dari berita orang bahwa surga itu begini-begini rupanya, oh begini bangunannya, begini warna catnya, itu tidak benar, ya. Ya benar. Wala udunun samiat wala hautara ala qalbi bashar. Tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia, tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Itulah surga, ya. Bagi siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Hadaiqa. Hadaiqa ya. Mimma fazin au bayanin lahu wa a'naba. Maka penjelasan daripada hadaik yaitu satu kemuliaan, ya. Kemuliaan yang berbentuk ya a'nab ini lebih nikmat daripada anggur. A'nab ini sebenarnya maknanya a'nab ini adalah disebutkan di sini makna secara zahir, artinya a'nab itu adalah anggur. Tapi anggur bukan anggur di dunia, ya. Bukan anggur di dunia maksudnya, ya. Bukan anggur di dunia, akan tetapi jauh lebih. Kita makan anggur di dunia aja senang, yang banyak buah-buahan kita senang, ya. Buah-buahan yang segar di dunia itu jauh lebih seperti itu, ya. Jauh akan lebih seperti itu. Sekali dimakan bertambah nikmatnya. Sekali dimakan bertambah lagi. Tidak ada istilahnya kenyang dan tidak ada istilahnya rasanya tetap. Kalau di dunia kita makan satu bak anggur saja bosan kita. Melihatnya saja sudah bosan, ya. Apalagi ada orang yang makan satu bak, nggak usah makan nasi, anggur saja. Enggak. Ya, dulu kemarin di bulan Maulid, ya. Banyak yang ngundang kita, terus kita makan satu piring saja anggur itu sudah bosan kita, ya. Lama-lama lidah kita, kalau bahasa kita, pedis, ya. Lama-lama. Kalau di surga enggak. Anggur itu sekali dicicipi nikmatnya 99 kali rasanya. Karena di dunia ini satu nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Satu nikmat semua orang dapat satu dunia ini. Satu nikmat. Ada yang punya mobil Alphard, ada punya mobil, ada punya emas, ada punya apartemen yang luas, ada punya itu, punya ini. Ya, makan ayam panggang itu hanya satu nikmat saja. Makan ayam panggang, ayam kampung lagi kan? Ayam kampung. Terus itu makan buahan itu nikmat, ya. Apalagi anak mondok, ya. Anak mondok, ya. Sewaktu-waktu misalnya makan di restoran. Makan ada di lesehan di sini kan, ayam panggang, terus ayam bakar, terus apa lagi? Terus ikan bakar itu dan ini enak, ya. Jus lagi, makan jus apokat kan dan lain sebagainya, enak. Itu satu rasa, satu nikmat, ya. Kalau di surga 99 nikmat. 99 nikmat satu makanan. Rasanya 99 nikmat. Kalau di dunia ini nikmatnya cuma satu. Makan anggur ya rasanya rasa anggur. Nggak bisa berubah. Masa makan anggur rasanya rasa apel? Oh, makan anggur ini kok beda rasanya apel? Atau makan anggur rasanya tomat? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Hanya satu saja. Kalau di sana rasa anggur, rasanya rasa anggur surga. Ya, udah 99. Terus makan kali yang kedua, rasanya lebih lagi 99 kali nikmat. Terus bertambah terus, tidak ada batasnya, abadan wa amadan. Masya Allah. Ya begitulah anakku. Ini gambaran saja. Gambaran saja sudah senang kita. Apalagi aslinya nggak kepikir itu, ya. Aslinya nggak kepikir. Rumahnya disebutkan, ya, di surga juga
Rumahnya itu penuh dengan permadani. Ini gambaran saja. Penuh dengan permadani. Apa itu permadani? Ya, dari sutra. Ya. Makanya kita yang laki-laki haram pakai sutra itu. Haram pakai baju dari sutra. Pertama, kenapa dia haram dari sutra itu? Ya, yaitu musrifin. Kita akan tergolong menjadi orang-orang yang kalau bahasa kita melampaui batas. Melampaui batas. Kenapa? Karena harganya baju dari sutra itu bukan lagi puluhan juta dia. Satu saja yang dari sutra itu pakaiannya para raja dulu. Makanya haram bagi kita laki-laki ini pakai sutra. Emas haram. Emas haram. Kenapa? Itu kalau perempuan boleh, justru dianjurkan ya. Karena dia sifatnya berhias, pakai emas. Ya. Kemudian pakai baju dari sutra, tidak masalah. Kalau baju dari sutra perempuan juga diharamkan ya. Baju sutra. Ini yang emas silakan boleh dipakai. Emas. Silakan ya. Itu. Nanti pakaian kita di situ pakaian dari sutra tadi. Sutra ini jarang orang bisa bisa buat juga. Ya. Abah pernah lihat di YouTube ya, cara pembuatan ini ternyata dia ada yang dibuat dari khusus dari satu makhluk ya. Satu ulat sutra namanya. Nanti dari ulat sutra itu punya sarang. Punya sarang. Itu yang dibikin itu jadi itu lama berarti. Kalau misalnya satu ulat saja satu begini, terus itu yang dirajut menjadi benang, berapa tahun itu ya, jadi baju lagi satu baju itu mungkin tahunan itu dibuat, berapa bulan dibuat tuh rajut. Karena satu ulatnya kan segini kecilnya, kecil ulatnya itu, ulat sutra itu kecil ya. Ya begitulah ya. Tapi nanti di surga ya yang dipakai baju orang itu dari sutra semua. Gak mampu kita beli kalau kelas-kelas kita ya, gak mampu ya. Ada baju yang harga 100.000 satu aja kita gak mampu. Ya, udah mikir kita beli itu. Sekelas kita di Lombok ini mikir kita beli harga 500 atau 1 juta saja mikir kita beli. Buat apa beli baju harga 1 juta ya? Apalagi seperti tadi ya sutra itu. Nah, selanjutnya ya tinggal sedikit anakku karena sudah azan ya. Itu dari anggur, tapi anggurnya yang nikmatnya 99 kali nikmat di dunia. Itu makna anab itu sebenarnya anggur ya. Terus wakawaiba ya. Wakawaiba ya. Itu ya tadi yang apa bilang ya. Jam'u kaib ya, jamak dari kaibun. Jamak dari kaibun. Wakawaiba atroba. Wakawaiba atroba ay sinul wahidun jami'u turabin ya. Bikasri ta'i wa sukunir ra'i ya. Bikasri ta dengan membaris bawahkan taknya ya. Ya dengan bikasri ta wa sukunir ra. Sukunir ra atra ya, atra. Ya seperti itu. Maka ya orang-orang yang tadi yang muttaqin itu ya wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Ya ka'san dihaq ini maknanya al-humra. Homer. Ya homer. Homer ini. Nanti di surga itu makanan yang terenak juga ya. Salah satunya adalah homer. Tapi homer di surga tidak seperti homer di dunia. Orang yang meneguk satu teguk dari homer di dunia, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan homernya surga. Tapi homernya surga tidak seperti di dunia. Oh ada homer, ada ya. Disebutkan ini. Wa ka'san dihaqa ay al-khomro. Homer. Ya. Mali'ah mahaliha wa fil qitali wal hari min khamrin ya. Dengar. Di sini kalau khamr di dunia ya, khamr di dunia ini mengandung banyak penyakit
karena dia banyak alkohol di situ ya, banyak zat kimianya yang mengandung alkohol di sana. Tapi kalau di surga, pokoknya itu pekerjaan orang di surga, makan, minum, bidadari, terus dan bermewah-mewahan dengan sepenuh mewah. Ya Allah. Tapi orang bertingkat-tingkat nanti, orang bertingkat-tingkat. Makanya orang yang rendah surganya malu. Walaupun dulu sahabatnya sama saja, mondok sama, ya kita satu pondok, satu sekolah, satu tempat boarding school, kok dia beda surganya? Karena ibadahnya lebih banyak. Ibadahnya lebih banyak. Ya Allah, katanya. Ya Allah ya. Kita lihat, kita kalau bahasa kita saling lihat. Kok dia lebih mewah tempatnya? Kok dia lebih kalau bahasa kita lebih luar biasa surganya? Malu ya kita. Padahal dulu teman saya di dunia dia. Nah, makanya anak-anakku ya. Allah ya. Sedikit saja, la yasmauna fiha lagwan. Maka tidak ada ucapan yang sia-sia nanti. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Semua ucapan orang di surga itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan, zikir. Begitu selesai makan, subhanallah. Begitu selesai makan, alhamdulillah. Begitu sebelum makan, bismillah. Begitu terus, orang tidak ada perkataan sia-sia. Darah dengan saling sumpah lah kalau bahasa kita. Ya. Tidak ada orang saling bohongi. Tidak ada dusta. Tidak ada cela-mencela. Semuanya adalah ya, orang bertasbih di surga. Masya Allah ya. Paham tuh manaku? Itu perhatikan ya. Perhatikan. Ya Allah, semoga kita semua kita baca Fatihah ya. Semoga kita semua walaupun seperti katanya di akhir menjelang wafatnya Abu Nuwas ya, seorang ulama ya, Abu Nawas itu mengarang satu syair ya, hilastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah ya, aku dah tidak pantas. Mungkin kita ini tidak mungkin kita ini tidak pantas masuk surga ya. Mungkin tidak pantas ya. Karena amalan kita apa anakku ya? Paling sholat sunnah saja malas kita kan. Bangun tahajud juga malas, baca Al-Quran juga malas-malasan ya. Tetapi tetap selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah ridho untuk kita ya. Mungkin sholat sunnah kita, mungkin amal yang kecil kita ya. Ya, kita berharap kepada Allah untuk mengakhiri kajian kita ini. Semoga kita tergolong ya orang-orang yang muttaqin tadi. Karena tujuan kita hidup pada muttaqin. Dunia ini ya gelar kalian, walaupun sekolahnya sampai S3, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Di surga tidak ditanya gelar itu, tidak ditanya. Gelar itu tidak ditanya. Ya. Tetapi itu semua untuk menggapai ridha Allah ya. Harus itu. Harus belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Kita baca Fatihah satu kali, semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat janji-janjinya menjadi orang-orang yang muttaqin ya. Ya, bisirril asraril Fatihah. Ya, kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.